laki-laki latihan chest misalnya, latihan dada, sama perempuan juga nerapinnya seperti itu. Cuman kadang sih yang menjadi masalah tuh perempuan kan masih gimana ya, masih tabu katanya latihan beban. Saya takut saya berotot gitu. Kawan ke podcast, kita bertemu lagi bersama dengan saya Rani Veronica untuk edisi kali ini. Nah, sebelum kita mulai, Rani mau ngucapin dulu thanks banget, terima kasih banyak buat Beta Print Printing Solution yang sudah mempercantik studioku podcast. Pada hari ini bisa dilihat kan, keren banget, thank you banget ya untuk supportnya. Nah, selain itu nih, Rani juga sudah ditemani dengan salah seorang yang ahli dan expert di bidangnya, khususnya buat kalian nih yang memang hobi sama yang namanya diet atau olahraga, atau mungkin bingung dengan memilih makanan yang sehat buat yang ingin menurunkan berat badan maupun yang ingin menaikkan berat badannya juga, apalagi untuk bikin ototnya jadi kelihatan maskulin. Nah, ada siapa di sini? Ada Kakak Ridwan bukan Kamil. Halo Kakak. Halo juga. Gimana kabarnya Kak? Baik. Terima kasih Kak udah bisa hadir di sini ya. Nah, ini Kakak bisa memperkenalkan diri juga nih kepada kawanku podcast bahwa Kak Ridwan ini nih adalah seseorang yang expert di bidangnya dan lebih akrab disapa pegiat praktisi fitness ya. Wow, keren banget. Jadi buat kita yang mau tahu semua informasi, selain itu juga backgroundnya Kak Ridwan ini ahli nutrisi ya Kak ya? Iya. Wah, hebat. Nah, bakalan seru nih ya kita ngomongin sama Kak Ridwan. Oke Kak, kita ngomongin dulu nih terkait tentang diet nih. Ini kan banyak orang, bahkan Beta sendiri nih Kak. Beta kalau bicara soal diet nih, ini salah satu yang menjadi momok utama khususnya para wanita dimanapun berada untuk menurunkan beberapa bagian tubuh seperti mungkin perut, kemudian juga paha, lengan, dan terlalu banyak orang kasih anjuran buat diet, baik itu artis-artis juga, bahkan ada yang bilang jangan makan malam ada yang bilang jangan minum air dingin nanti perut buncit terus ada yang bilang jangan makan nasi tuh mungkin setengah sedikit jangan terlalu banyak. Nah, Kak Ridwan menanggapi mitos-mitos diet yang seperti itu tuh kayak gimana Kakak? Oke. Sebenarnya sih yang lagi booming sekarang ini, kalau mungkin Kakak pernah dengar diet sehat ya. Jadi sebenarnya sih diet itu pendekatan diet itu ada beberapa macam ya. Ada diet keto, ada diet mayo, ada diet atlet, ada diet sehat. Sebenarnya sih tujuannya sama sebenarnya. Katakanlah misalnya saya kasih analogikan, kita mau ke Camplong, mungkin kita muter dulu lewat pantai atau jalan lurus lewat Oisa terus sampai Camplong. Sebenarnya sih tujuannya sama sebenarnya. Tapi balik lagi tergantung kita enjoy nggak kita jalankan, kita praktekkan diet tersebut. Kita bosan nggak, kita lapar nggak, kita lemas nggak. Nah, mungkin di situ pertanyaannya, di situ ya, jawabannya di situ sebenarnya. Jadi sebenarnya sih diet itu jangan sampai kita menyusahkan diri sendiri gitu. Sampai kita lapar. Karena secara alamiah kita juga membutuhkan nutrisi, karbohidrat, protein, sayuran. Jadi sebenarnya sih kalau saya pribadi dan mungkin yang teman-teman sudah jalankan semua dan pengalaman saya, diet jangan dipaksakan gitu. Mungkin kita pelan-pelan dulu. Saya kasih contoh misalnya, orang yang mengurangi gorengan, misalnya seminggu dikonsumsi gorengan sehari katakanlah misalnya 5 gorengan ya, terus besoknya dikurangi 3 gorengan, lusanya 2 gorengan, itu juga dia sudah mulai diet pelan-pelan gitu, udah menjalankan pola hidup sehat gitu. Jadi diet kalau menurut saya sih jangan terlalu ekstrim gitu. Jadi intinya diet itu bukan kita nggak makan sama sekali, karena kan ada pendekatan-pendekatan yang salah, misalnya yang saya katakan bahwa diet itu kita mengurangi porsi makan, kita makan satu jenis makanan saja, atau mungkin kita merokok biar nggak ada nafsu makan, terus permisi misalnya kita makan terus mau makan lagi. Ada mungkin yang seperti itu pendekatan yang pendekatan diet yang salah kalau menurut saya. Nah, kalau pendekatan yang diet yang benar dan sekarang sudah diterapkan di seluruh dunia ya, udah lagi booming sekarang, artis segala macam, itu diet sehat. Diet sehat di sini sebenarnya sih yang dikurangi itu bukan jumlah makanannya atau sayurannya dikurangi. Sebenarnya yang di skip itu, yang dikurangi itu mungkin
gulanya, lemaknya itu yang dikurangi. Jadi seperti itu. Secara umum seperti itu. Jadi misalnya awalnya kita makan nasi putih, mungkin nasi putih karbohidrat itu kita diganti jadi umbi-umbian, misalnya ubi jalar atau ubi petatas, pisang, ubi petatas, ubi kayu, karbohidrat kompleks ya. Betul. Sebenarnya seperti itu. Jadi bukan berarti kita skip sama sekali makanannya, karena kan kalau kita tahu sendiri bahwa karbohidrat fungsinya untuk menambah tenaga, energi ya. Kalau misalnya kita nggak konsumsi karbohidrat, kita akan lemas, kita nggak ada tenaga untuk beraktivitas. Jadi seperti itu. Jadi yang awal yang kita jalankan itu pertama kali itu kita karbohidratnya mungkin kita ganti dulu, terus sumbernya misalnya karbohidrat kompleks, terus cara penyajian mungkin kita lebih prioritas ke dikukus atau direbus atau dipepes atau di steam. Lebih prioritas itu ya daripada digoreng ya. Kalau digoreng kan minyaknya banyak sekali, hingga kalau gorengannya banyak bisa menimbun lemak seperti itu. Oh begitu. Oke, itu dari segi makanan dan juga cara makan atau pola makan ya. Kalau untuk jadwal waktu, untuk waktu makan yang benar, mulai dari sarapan terus sampai mau makan siang sama makan malam begitu. Kan ada orang bilang begini, makan jantol malam nanti makan besok lu perut buncit gitu. Kayak makan langsung tidur tuh, jangan langsung tidur. Lo habis makan lu leher sedikit supaya makanan turun. Itu sebenarnya kayak gimana Kak? Sebenarnya sih balik lagi saya katakan tadi bahwa jadwal makan tuh normalnya seperti kayak gimana? Kebutuhan 3 kali sehari misalnya. Untuk waktunya? Untuk waktunya misalnya sarapan. Karena kan sarapan itu sebenarnya meal yang terpenting ya untuk kita beraktivitas. Ya meal kedua misalnya makan siang, terus malam mungkin ya. Tapi balik lagi tergantung dari body fat kita, kandungan lemak dalam tubuh kita. Misalnya orang yang tubuh atletis, di kategori atletis body fatnya rendah, misalnya laki-laki misalnya 15% ke bawah, itu kalau malam itu boleh makan, tapi mungkin karbohidratnya jangan terlalu banyak seperti itu. Nah, karena kalau misalnya orang yang kategori tubuh atletis, pada saat istirahat dia lemaknya juga terbakar. Jadi kalau misalnya dia atletis, pada saat istirahat pun lemak terbakar. Jadi lemak enggak istirahat malam, tidur malam. Jadi lemaknya terbakar. Jadi nggak gampang numpuk lemak gitu. Berbeda dengan orang yang body fatnya tinggi, yang lemaknya tinggi. Gemuk. Jadi pada saat dia istirahat itu gulanya yang dibakar, tapi lemaknya tetap ada. Makanya orang katakan bahwa kamu gak boleh makan yang banyak sebelum tidur. Kamu jangan makan lagi, jangan ngemil lagi. Itu sebenarnya sih kalau menurut saya sih tindakan yang tepat kalau menurut saya. Karena kan kalau misalnya dia tetap konsumsi gula yang banyak, tetap gulanya yang terbakar aja, lemaknya dibakar-bakar. Mungkin seperti itu. Jadi proses pembakaran lemak itu dimulai dari gula dulu, lemak, baru mungkin lemak habis bisa ke otot kita gitu. Nah, mungkin seperti itu. Jadi kalau misalnya orang yang gemuk, mungkin gulanya dihabisin dulu. Misalnya aktivitas, misalnya latihan beban misalnya. Latihan beban kan paling banyak cepat membakar gula. Nah, setelah gulanya habis, baru ke lemak gitu. Seperti itu. Oke, jadi itu latihan beban ya. Latihan beban. Khususnya yang gemuk tadi, orang-orang gemuk yang gulanya banyak karena dia membakar duluan gula. Tapi kita kembali lagi ke jadwal ya, Kak Ridwan. Karena ada yang bilang begini, makan malam itu jam 7 sampai jam setengah 9 itu jam makan malam. Lebih daripada itu loading, ada istilahnya gitu, loading gitu. Terus kalau makan pagi jam 7 sampai jam 8. Kalau makan siang ya itu seperti kita tahu ya, jam 12 sampai jam 1. Nah, itu standar waktu. Apakah ini juga berlaku bagi kita secara umum begitu, yang sehat makanannya, untuk sehat jadwal yang pasti gitu? Ya, kalau memang sebenarnya sih kalau jadwal makan itu ya rutinnya itu misalnya ada 3 jam atau 4 jam sebelum istirahat. Tapi prinsipnya makan malam gitu ya. Itu balik lagi ke takarannya, porsinya. Balik lagi juga berpengaruh terhadap body fat gitu. Kalau misalnya orang yang body fatnya atletis itu
bukan berarti dia atlet, bukan. Body atletis itu average. diklasifikasi orang yang body fatnya sudah rendah sekali. Katakanlah misalnya laki-laki di bawah 15%, perempuan di bawah 20%. Itu diklasifikasi atletis. Jadi kalau misalnya dikonsumsi karbohidrat malam atau tidak terlalu banyak, itu tetap nanti yang terjadi itu pembakaran lemaknya, bukan gulanya. Berbeda dengan orang yang gemuk, misalnya fatnya tinggi misalnya. Itu kalau bisa betul-betul hindari yang namanya karbohidrat, gula, sehingga lemak gulanya bisa dibakar seperti itu. Nah kalau itu kan tadi berdasarkan makanan ya, Kak Ridwan, pola makannya udah disesuaikan, tergantung kembali ya, dia lemaknya ada 15% sampai 20%, begitu kan. Nah ini mungkin bisa dijelaskan kepada kawanku podcast nih, maksud 15% dan 20% kan kita nggak tahu Kak, kita nggak bisa ngerti gitu. Apa itu berhubungan dengan timbangan badan dan tinggi atau gimana? Memang secara ini kita kalau mengukur body fat ya, mengukur body fat itu ada alatnya yang kita memakai mengukur tinggi badan, terus berat badan dengan usia, itu alatnya ada sendiri. Jadi nanti di situ bisa kita pegang alatnya langsung hasilnya keluar berapa persen gitu. Misalnya perempuan paling tinggi 35% ke atas itu sudah body fatnya paling tinggi sekali. Laki-laki 30%, lebih dari 30% itu kategori body fatnya tinggi sekali. Nah itu alatnya ada untuk diukur. Bisa di tempat gym sekarang sudah ada. Kalau kita mau ke tempat gym mengukur body fatnya, bisa nanti kita masukin berat badan kita, tinggi badan kita, usianya berapa, nanti bisa ada hasilnya ada. Setelah itu mungkin lewat pemeriksaan laboratorium segala macam bisa itu bisa diketahui body fatnya kita berapa seperti itu. Ada kasus kayak gini Kak Ridwan, ada yang mereka tuh diet tapi nggak olahraga gitu, cuman badannya turun, kayak gitu ya, entahlah ya, mungkin turun tapi nggak kencang mungkin badannya, atau mungkin tubuhnya nggak kelihatan bugar, tapi yang penting turun gitu. Apa itu karena pola makannya yang dirubah, menu makannya yang mungkin dikurangi? Ada yang bisa kayak gitu Kak, tanpa olahraga tapi bisa turun? Iya, memang kalau suplemen mungkin atau menurut gimana? saya sih diet seperti itu memang ada juga. Tapi kalau menurut saya itu diet yang ekstrim sekali. Ada sih, contoh misalnya di dunia fitness, di dunia binaraga atlet misalnya, diet atlet misalnya, itu sebelum menjelang tanding 2 minggu sampai sebulan tuh dietnya benar-benar ketat. Misalnya di skip garamnya, di skip karbohidratnya, di skip gulanya, betul-betul di skip garamnya, di skip. Tapi di satu sisi itu sangat membahayakan bagi kesehatannya dia. Memang drastis turunnya, betul. Tapi sangat membahayakan bagi kesehatan karena di satu sisi secara alami kita butuh namanya sodium, kita butuh namanya karbohidrat, kita butuh namanya gula. Jadi kalau misalnya memang contoh misalnya kita nggak butuh sodium, kita nggak konsumsi garam misalnya, itu berbahaya sekali bagi kesehatan. Bisa sampai kejang-kejang, sampai nggak sadarkan diri seperti itu. Jadi mungkin diet ada juga diet seperti itu, tapi nggak berlangsung lama gitu. Karena kalau berlangsung lama itu membahayakan sekali bagi kesehatan. Kalau menurut saya seperti itu. Jujur Kak Ridwan, saya pernah sampai lambung saya kumat Kak, gara-gara nggak makan malam. Karena katanya nggak boleh makan malam kalau mau diet, badan turun. Benar turun Kak, tapi lambung saya yang jadi naik, asam lambungnya yang naik. Badan turun tapi asam lambung naik. Akhirnya saya mengubah polanya lagi gitu. Dan bagus karena saran-saran dari Kak Ridwan penting banget. Nah, terlepas dari makanan Kak, olahraga kan satu nih, pola makan sehat, juga olahraga kan, olahraga juga penting nih Kak. Nah kalau untuk diet yang sehat, didoping dengan makanan, tapi olahraga kan juga penting. Untuk penurunan berat badan nih, khusus kan beda ya olahraga cowok dan cewek ya Kak. Kita dari cewek dulu deh, kan pasti maunya langsing, perutnya turun, pahanya turun. Nah itu olahraga yang tepat kayak gimana Kak? Sebenarnya sih prinsip latihan beban, metode latihan atau konsep latihan beban atau konsep latihan beban antara perempuan dengan laki-laki sebenarnya sama aja. Oh sama ya Kak? Sama aja sebenarnya sih ya. Konsepnya sama. Misalnya laki-laki latihan chest, misalnya latihan dada, sama. Perempuan juga nerapinnya seperti itu. Cuman kadang sih yang menjadi masalah tuh perempuan kan masih gimana ya, masih tabu katanya latihan beban. Saya takut saya berotot gitu. Takut berotot. Saya iya takut sih, berotot, iya. laki-laki. Padahal nggak seperti itu. Karena secara alami juga perempuan dengan laki-laki itu secara hormon itu berbeda. Laki-laki itu lebih banyak testosteronnya, perempuan lebih banyak
estrogennya. Jadi kalau laki-laki, perempuan, kita laki-laki aja kalau misalnya testosteron sudah banyak, kita latihan sekuat apapun kadang juga progresnya lambat gitu. Apalagi perempuan yang secara hormonnya berbeda dengan laki-laki. Jadi prinsip latihannya sama. Terus kalau misalnya kita tujuannya misalnya berat badan turun sekali, itu ada prinsipnya, ada konsepnya, ada. Contoh misalnya saya mau menurunin berat badan gitu, saya kombinasi antara latihan beban dengan kardio dengan mungkin makanan ya. Kalau misalnya saya misalnya atau berat badannya overweight gitu, saya menurunin berat badan, mungkin sebelum latihan saya tuh jangan ngisi dulu badan saya atau makan dulu dengan gula atau karbo, biarin aja dulu, sehingga pada saat kita latihan langsung kepada energi yang terpakai itu langsung ke lemak, bukan gula dulu. Karena kan kalau misalnya saya konsumsi gula dulu, nanti kapan ya misalnya sampai gula saya habis terus ke lemak. Jadi kalau misalnya kita skip dulu gula yang masuk, karbohidrat yang masuk, kita skip dulu, langsung kita latihan beban, langsung energi yang terpakai itu dari lemak langsung dipecah, lemaknya langsung dipecah. Jadi mungkin dengan konsep seperti itu, strategi seperti itu mungkin lebih cepat kita menurunkan berat badan. Nah, ini penting untuk diketahui nih. Padahal ini hal yang sebenarnya umum ya, tapi kan kadang-kadang sebelum olahraga ketong makan dulu kan, ada yang berpikir begitu. Jadi dong makan dulu baru olahraga, sama aja gitu kan. Berarti kan konsepnya yang kamu makan tadi itu yang dicerna gulanya itu duluan daripada lemak, percuma olahraga. Tapi durasi untuk olahraganya pun ada nggak, Kak? Iya, sebenarnya sih durasinya juga ada. Jadi ada keterkaitan antara durasi, terus strategi latihan, terus dietnya, itu semua ada hubungannya semua sama sekali. Contoh misalnya orang yang lemaknya tinggi, itu mungkin latihan bebannya itu 70%, latihan bebannya mungkin 30%, kardionya 70%, tapi intensitasnya mungkin rendah, durasinya yang lama. Jadi diharapkan kalau misalnya kita orang yang gemuk dengan konsep seperti itu, dia pembakarannya lebih optimal. Balik lagi kepada orang yang misalnya tubuhnya atletis yang saya bilang tadi, fatnya rendah sekali, fatnya udah atletis, bukan rendah sekali ya, udah atletis ya. Itu kalau misalnya ada latihan beban, mungkin latihannya durasinya singkat tapi intensitasnya tinggi. Dia latihannya langsung berat, tapi durasinya singkat gitu. Karena kalau misalnya di latihan dalam jangka waktu yang lama, gulanya dalam tubuh kan sudah tidak ada, lemaknya sudah nggak ada lagi, kan sudah sedikit. Kan? Kalau misalnya di latihan durasi yang lama, itu bisa saja nanti ototnya terpakai jadi energi, bisa terjadi katabolik seperti itu. Itu apa Kak, istilah itu untuk apa? Apa tadi kata? Katabolik. Itu apa itu? Itu penghancuran ototnya hancur. Karena kan lemak yang sebagai energi, terus itu sudah tidak ada sama sekali dalam tubuhnya. Jadi yang terpakai jadi energi kan, energi itu bisa dari karbohidrat, gula yang kita masuk, terus lemak, terus otot yang saya bilang tadi. Kalau misalnya seorang seorang bertubuh atletis, kalau konsep latihannya dia berbeda dengan orang yang gemuk. Kalau orang yang gemuk misalnya dia latihan bebannya sedikit 30%, kardionya 70%. Diharapkan pada saat di latihan beban 30%, gulanya sudah terbakar, dan pada saat masuk ke sesi latihan kardio, energi yang dipakai dari lemaknya, jadi lemaknya terbakar, tapi durasinya singkat, intensitasnya rendah, tapi durasinya lama, sehingga pembakaran lemak jadi optimal seperti itu. Kak, tiba-tiba langsung saya kayak ingin nanya gini Kak, apalagi kita yang di rumah ya Kak, karena kan lagi pandemi nih, kita kan juga bisa exercise-nya di rumah juga nih Kak. Nah otomatis kan tadi Kak bilang 70% sekian, 60% sekian gitu, angkat beban dan kardio. Apa harus selalu wajib kayak gitu Kak? Artinya selalu harus angkat beban? Sebenarnya sih tergantung ya, kalau misalnya memang nggak harus kita latihan beban, nggak harus kita latihan beban. Misalnya kita di rumah misalnya kardio misalnya ya, kalau misalnya prosesnya cepat yang saya bilang tadi, mungkin pada saat kita istirahat mau tidur malam, kita nggak makan lagi beberapa jam, pada saat kita mau kardio, kita mau olahraga tanpa latihan beban, kita jangan
konsumsi gula atau makanan karbohidrat atau sejenisnya gitu ya. Sehingga diharapkan pada saat kita kardio langsung energi yang terpakai dari lemak kita yang ada dalam tubuh. Karena kan yang balik lagi saya bilang tadi, pembakaran itu terjadi bermula dari gula dulu, lemak baru gula otot. dulu baru ke lemak baru otot, seperti itu. Gitu. Jadi ya, kalau misalnya strategi latihan, kalau misalnya di rumah saja, misalnya kita mau kardio atau misalnya kita mau kardio atau misalnya jumping jack atau segala macam, bisa aja sih, nggak masalah sebenarnya. Yang saya bilang tadi, balik lagi, kalau misalnya kita memang mau lebih optimal, balik lagi ke diet lagi tadi, ke gizi tadi. Jadi mungkin kita jangan sarapan dulu karena kita istilahnya fasting berpuasa. Ya, jadi pada saat kita beraktivitas aerobik, energi yang terpakai itu langsung ke lemak kita. Betul, itu penting. Durasinya maksimal berapa menit? Minimal 30 menitan? Durasi sih sebenarnya sih kalau yang pernah saya baca dan sudah dipraktekkan selama ini, itu ada penelitian jurnal di Amerika psikologi bahwa pembakaran terjadi itu pada setengah jam pertama, 30 menit pertama. Karena itu kalau itu waktu itu sih yang saya baca itu nggak ada jawabannya, alasannya apa sih, tapi kalau saya analisa bahwa pada saat 30 menit pertama kita tuh tenaganya masih fresh. Jadi otomatis kita juga masih kuat. Kalau misalnya kita tenaganya fresh, otomatis dengan beraktivitas terus denyut jantungnya kita meningkat, pembakaran lemak juga semakin maksimal, karena tolak ukur dari pembakaran lemak itu bukan dari keringat yang keluar, tapi denyut jantung kita. Karena kalau misalnya tenaga kita tenaga kita masih banyak, terus kita aktivitasnya latihan beban atau aerobik semakin intensitas tinggi, semakin membakar lemak semakin optimal. Setelah dengar kayak gini, akhirnya kita jadi paham ya bagaimana untuk melakukan diet yang sehat, mengatur pola makan dan olahraga yang benar dengan durasi waktu yang tadi sudah Kak Ridwan sampaikan. Nah, dengar-dengar nih Kak ya, karena Kak Ridwan bukan Kamil, tapi ternyata temennya, waduh, orang terkenal. Didengar-dengar Kakak temenan sama Bang Ade Ray, benar gak sih? Iya, betul. Aduh, gimana tuh kejadiannya Kak? Sampai sekarang saya masih berteman sama, waktu itu saya manggilnya Kak Adera ya. Kak Ade, kita panggil Kak Ade. Ya, jadi sejarahnya, historinya itu saya berteman sama Aderai. Tapi memang sih kita kebetulan waktu itu saya kuliah di Jakarta. Waktu itu yang paling terkenal gym itu Klub Aderai. Nah, kebetulan kos saya itu ke Klub Aderai itu tidak terlalu jauh. Jadi saya memilih tempat latihannya di klub Aderai. Nah, mulai dari situ kita berteman nih, biasa sih kita berteman, terus ke tempat gym, bertemu sama instrukturnya Aderai juga kadang sering datang gitu ya. Jadi kenal gitu. Memang si Aderai sih nggak terlalu kenal semua satu persatu, tapi kalau nanti dilihat wajahnya, terus pas saya oh iya benar kamu ya, saya ini ya, seperti itu. Jadi terus sampai sekarang juga di grup masih sama-sama Aderai. Kebetulan kita di grup itu namanya X Team Rai. Dulu saya latihan beban pertama kali seumur hidup saya itu di Tim Rai Atrium Senen di Jakarta Pusat. Kebetulan saya kuliah di Jakarta, terus kos saya dekat ke gym tempat kebugarannya Aderai, jadi saya ke situ, saya ke latihannya di tempatnya Kak Aderai. Mungkin awal saya kenal Kak Aderai, terus Aderai juga mengenal semua member-member yang di situ, terus saya juga akrab sama instruktur-instrukturnya Aderai, anak buahnya Aderai, semua ada Om Bagol, ada Beng Beng, semua akhirnya saya kenal semua sama Aderai gitu. Tapi saya semenjak mengenal dunia latihan beban, nggak pernah terbesit sedikit pun mau pengen jadi atlet gitu. Terus ya tergantung goalnya masing-masing, apa orang mau ini. Tapi saya sih sebenarnya sih nggak pengen jadi atlet, pengen sehat aja sebenarnya sih, seperti itu. Apa yang didapat dari Kak Aderai? Artinya apa yang disampaikan untuk hidup sehatnya itu ada nggak Kak? Sebenarnya sih kalau saya sih, menurut saya Aderai ini sebenarnya sih legenda hidup ya menurut saya sih, motivator. Karena saat sekarang aja kita lihat aja sendiri, sudah usia
kepala 5 juga masih kelihatan bugar ya, Iya, masih betul. usianya masih 30 tahun. Benar-benar. Seperti itu. Jadi yang Ade Rai sih gak pernah ngomong langsung sih, tapi yang praktek-prakteknya dia, penerapan-penerapannya dia itu yang saya ikuti dia dengan menjalankan pola hidup sehat. Mungkin kita menurunkan berat badan secara alami, kita memperpanjang usia harapan hidup, seperti itu. Mungkin yang gemuk menjadi langsing, jadi seperti itu yang iya. ini yang didapat dari Ade Rai. Wah, keren luar biasa. Dan itu Kak Ridwan terapkan juga sampai sekarang juga. Kak Ridwan untuk badannya, bodinya juga kalau Rani lihat juga sehat sekali, bugar ya. Masih rutin ya olahraga ya, Kak? Masih. Jadi tapi by the way, Kak Ridwan setiap hari profesinya sebagai apa sih, Kak? saya itu dulu kan saya kuliah di Jakarta itu bagian kepenataan anestesi, anestesi. Jadi saya asistennya dokter anestesi, bius waktu itu. Nah, seiring berjalannya waktu saya tahun 2017 itu saya bekerja di Rumah Sakit Umum Yohanes itu sudah belasan tahun. Terus khususnya di kamar operasi saja. Jadi tidak pernah pindah-pindah tempat sampai sekarang bukan terakhir tahun 2016 ya. Nah, setelah itu 2017 itu saya dapat tugas belajar lagi dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya mengambil kebetulan jurusan yang ambil sekarang ada kaitannya dengan profesi saya, kesehatan, nakes, tenaga kesehatan. Jadi saya ambil magister hukum, konsentrasi ke hukum kesehatan, medical law seperti itu. Gitu. Jadi saya sekarang bekerja di Rumah Sakit Yohanes bagian hukum dan humas seperti itu. Wah, kita baru tahu loh ternyata ada juga ya hukum medis, bagian hukum dan humas. Jarang banget Rani dengar. Itu tugasnya apa sebenarnya, Kak? Sebenarnya sih kalau tugas kami itu kadang sih orang mindsetnya hukum berarti penegak hukum ya, polisi, jaksa. Sebenarnya sih kami ini bukan ini, cuman praktisi aja, praktisi hukum. Tapi sebenarnya sih kami tugasnya itu sebenarnya sih penegakan hukum juga. Sebenarnya kan penegakan hukum itu bukan hanya tugas di pundaknya polisi, tapi seluruh lapisan rakyat tugas penegakan hukum semua. Tapi kalau Kak khusus dunia medis, kesehatan? Ya, khususnya misalnya. Contohnya kayak gimana, Kak? Contohnya misalnya ada potensi pelanggaran SOP misalnya. Dari pihak rumah sakit? Ya, dari pihak rumah sakit. Mungkin saya atau dokter yang kurang paham tentang hukum, mungkin saya dengan ilmu saya sosialisasi kepada dokter bahwa itu yang dokter lakukan itu pelanggaran. Seperti itu. Jadi berarti Kak di pihak pasien gitu maksudnya, kalau dokter yang melakukan pelanggaran? Ya secara normatif ya seperti itu. Kalau misalnya penegakan hukum dan keadilan itu kan usaha-usaha yang alamiah. Jadi yang salah dikatakan yang salah, yang benar dikatakan benar, seperti itu. Begitu ya. Jadi sekarang Kakak di bagian itu sudah ada pernah kasus gitu yang terjadi? Pernah sih. Jadi saya mungkin pengalaman saya pada saat setelah kuliah terus saya bekerja di bagian di struktural bagian hukum. Tadi ada pasien yang pada umumnya sih kalau pasien komplain gitu simpel aja sebenarnya sih, ketidakpuasan terhadap pelayanan sebenarnya. Cuman mungkin miskonsepsi aja sebenarnya. Nah, itu aja yang mungkin menurut pasien itu malpraktek atau dokter melakukan pelanggaran. Tapi kami yang sudah punya belum tentu dokter melakukan pelanggaran gitu. Seperti itu. Iya, betul-betul. Jadi memang untuk meluruskan kembali ya. Jadi tugasnya meluruskan, menjelaskan kenapa seperti itu supaya tidak ada kesalahpahaman ya. Dan akhirnya justru ranah hukumnya lebih jauh lagi begitu ya. Itu yang dilakukan Kak Ridwan dan teman-teman ya di bagian bidang hukum medis masih di Rumah Sakit Umum Yohanes Yohanes ya. Oke, Kakak ini sertifikasinya banyak banget ya kalau Rani lihat begitu ya, Kak. Dan memang kalau mau dibilang masalah nutrisi juga ada sertifikasinya. Kemudian tadi hukum juga bersertifikasi. Jadi udah jelas apa yang disampaikan Kak Ridwan itu pasti benar begitu dan bisa dilakukan dan diterapkan. Oke Kak, jadi ternyata tugas Kakak banyak juga ya Kak. Kakak terima PT nggak sih Kak, private trainer? Sebenarnya sih mau aja sih PT, tapi
selama ini masih sebatas saya PT sama teman gitu. Ada teman yang latihan suka sama saya, ya udah saya latihan sama dia. Sebentar. Ada teman yang suka sama Kak Ridwan? Ya, enggak, maksudnya suka dalam arti suka. Maksudnya suka nanya-nanya saya latihan, teknik saya iya. latihan seperti ini. Banyak sih, termasuk teman saya band gitu. Iya. Ada sih yang termasuk ini loh, almarhum Bapak Frans Leburaya. Ada videonya sama saya. Jadi saya juga itu tuh bingung. Waktu itu selama waktu almarhum masih aktif. Jadi dilatih sama trainer gitu, sama trainer. Tapi pada saat trainernya nggak ada, terus saya nawarin diri ke Bapak Frans Leburaya. Saya katakan, Bapak sendiri ya, iya. Saya juga prihatin juga, kasihan sendiri latihan. Terus saya nawarin, ya udah Bapak, saya teman Bapak latihan ya. Ya udah, oke, saya latihan sama dia. Tapi saya heran, mulai hari itu saya kasih latihan, besoknya seterusnya dimanggil saya terus gitu, Mimi. Iya. Terus saya bingung loh, kenapa ya kok dia suka saya ngelatih gitu. Nah, pada saat Bapak Frans Leburaya meninggal, saya ngelayat, baru terjawab. Ternyata Bapak Frans Leburaya itu basicnya guru olahraga. Jadi saya ngelatih itu konsepnya, saya nyampain dalilnya, apa sih kamu latihan ini, kenapa sih latihan ini, hari ini kita latihan dada, besok kita latihan back, besok kita latihan bicep, tricep, alasannya apa sih, terus nutrisinya apa sih. Nah, mungkin selama ini, maaf ya saya nggak, bukan berarti saya ini teman-teman, tapi saya seperti itu. Saya latihan, terus saya edukasi ada juga gitu. Oh seperti ini Pak, kita latihan ini, dalilnya apa sih, kita nggak boleh latihan ini hari ini lagi gitu, besok latihan apa, nutrisinya apa, seperti itu. Mungkin karena Bapak Frans Leburaya yang jadi beliau sudah tahu ya, sudah tahu. Oh berarti ini orang bener nih. Iya, ini orang ngerti nih. Dia sama dia aja. Bener. Oh ternyata itu terjawab sudah ya, yang jadi pertanyaan Kak Ridwan ya, ditutup usianya beliau ya, baru terjawab. Wah berarti Kak Ridwan pengalaman juga luar biasa nih, udah tidak diragukan lagi. Oke Kak, berarti yang paling utama nih, saya langsung kasih tanya Kak Ridwan, yang paling utama untuk diet apa nih? Ada berapa poin yang paling utama sebelum kita tutup? Sebenarnya sih yang tiga prinsip singkat aja nih ya. Tidak boleh lapar, tidak boleh lemas, tidak boleh bosan. Tidak boleh lapar, kita harus makan tepat waktu, timingnya. Terus tidak boleh lemas, kita harus makan seimbang gizinya. Ada karbohidratnya, ada seratnya, terus ada proteinnya. Dulu ada paradigma 4 sehat 5 sempurna. Sekarang paradigmanya bergeser jadi gizi seimbang gitu. Terus yang terakhir, tidak boleh bosan. Tidak boleh bosan, kita harus berkreasi, pintar meramu makanan yang kita suka gitu, seperti itu. Tanpa karbohidrat yang berlebihan, gula yang berlebihan, lemak yang berlebihan. Mungkin prinsip diet seperti itu gitu. Kita tetap makan, tapi yang kita skip itu karbohidratnya, gulanya, lemaknya, seperti itu. Di skip juga jangan di skip semua. Betul. Ukurannya, dikurangi takarannya. Oke. Terima kasih Kak Ridwan. Sama-sama. Semoga informasi Kak Ridwan juga bermanfaat buat Rani. Rani akan langsung praktekkan. Karena saya mau turunkan berat badan. Menurut Kak Ridwan saya perlu turunin berat badan? Kalau saya lihat sih dikit aja sih sebenarnya. Jujur Kak, beneran? Serius, turunin dikit ya? Oke deh kalau gitu. Saya bakal turunin dikit, nanti kita ketemu pasti saya udah ideal bodinya. Oke. Sekali lagi terima kasih Kak Ridwan, dan kita ketemu lagi next time.